Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya habiballah wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'adinaka ya habiballah haqiqatan min ladun adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratul Syekhil Akbar Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala li muhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah li qada'i duyunina li qada'i hajatina min awajid dunya wal akhirah li taysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'ah li sihhati ajsadina wa qulubina li shifaa'i amradina zahiran wa batina li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam li manafi'ina li masalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li'izzil islam wal muslimin bi judika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa fadha 'alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man, adapun orang taba ialah bertaubat itu man, min nafsihi muncul dari nafsunya sendiri, nakatha maka melakukan pelanggaran itu man. Wa man, dan adapun orang taba ialah bertaubat itu man alaihi dengan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sabata maka kukuh itu man, wa makasah dan tetap itu man. Oke, ini tema tentang pertaubatan. Salah satu pintu untuk memasuki dunia keilahian diawali dengan adanya taubat. Apa itu taubat? Taubat itu bertolak atau kembali dari diri sendiri kepada Allah. Setelah orang menggembalakan dirinya sendiri dengan kemampuannya sendiri, dengan keinginannya sendiri, orang itu mengalami adanya kegetiran rohani. Orang itu mengalami adanya salah urus terhadap dirinya sendiri. Maka kemudian dia kembali menyerahkan diri kepada Tuhannya agar tidak salah urus lagi, agar tidak salah langkah lagi. Nah, bertolak dari diri menuju kepada Allah Ta'ala atau kembali kepada hadiratnya, itu yang disebut sebagai taubat. Taubat. Jadi, taubat itu dialami oleh seseorang setelah orang itu melakukan destruksi, melakukan kesalahan dengan langkah-langkahnya sendiri. Orang itu mungkin mengira bahwa perjalanan hidupnya bisa ditangani sendiri. Mungkin mengira bahwa
apa yang merupakan hasrat dan keinginannya itu adalah kebaikan. Ternyata tidak. Ternyata hanya menuju kepada kesia-siaan dan tumpukan dosa-dosa. Lalu muncul penyesalan. Lalu muncul pertaubatan. Jadi taubat itu merupakan pintu pembuka bagi seseorang untuk menekuni jalan keilahian. Kalau taubatnya tidak benar, maka otomatis aktivitas-aktivitas keilahian setelah itu juga tidak benar. Kalau taubatnya tidak benar, makanya Rabi Adawiyah itu menyatakan bahwa kita itu perlu bertaubat dari taubat. Jadi artinya dari taubat yang tidak mulus, dari taubat yang setengah-setengah, dari taubat yang tidak betul-betul jelas kembalinya diri kepada Allah Ta'ala. Jadi itu ditaubati. Biar apa? Biar taubat berikutnya itu mulus, mutlak kembali kepada Allah karena Allah Ta'ala semata-mata. Jadi karena itu Nabi memberikan adanya tauladan kepada diri kita. Beliau menyatakan, di dalam sehari aku bertaubat 70 kali, istighfar 70 kali. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, aku istighfar itu 100 kali. Nabi yang jelas-jelas dimaksum, yang jelas-jelas pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih memberikan contoh kepada kita dengan cara istighfar. Apalagi kita yang tidak ada jaminan untuk mengalami kesucian, tidak ada jaminan. Tentunya kita lebih menekankan diri pada adanya nilai dan substansi pertaubatan itu. Jadi Nabi saja itu 100 kali, yang jelas-jelas dosanya baik yang sudah dikerjakan maupun yang belum dikerjakan waktu itu sudah jelas diampuni itu. Liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jadi berkaitan dengan Nabi, dosanya yang sudah lewat maupun yang belum dikerjakan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ya, kita yang tidak memiliki jaminan seperti itu, tentu mesti lebih serius dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar itu ya tidak hanya dari dosa-dosa, tapi juga dari adanya kelalaian-kelalaian. Waktu kita berjalan dan kita tidak connect dengan Allah, kelalaian itu harus kita taubati, harus kita istighfari. Kita cuma cengeng ngetok itu, nggak ada koneksinya sama sekali Allah Ta'ala, itu termasuk tidak bernilai dan itu sia-sia. Itu wajib ditaubati juga itu. Wajib ditaubati. Pikiran kita, hasrat kita tertuju kepada makhluk-makhluk dibandingkan kepada Allah, harus ditaubati juga itu. Kesenangan-kesenangan kita kepada yang lain, itu juga harus ditaubati. Itu kalau kita berpegang kepada adanya ketentuan yang ketat tentang pertaubatan itu. Coba. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan istighfarlah. Istighfar. Istighfar. Itu untuk Nabi, apalagi untuk kita umatnya ya, yang lebih jelas banyak ketidakjelasannya. Oke. Nah sekarang poin yang disampaikan oleh Ibn Arabi dalam kitabnya ini adalah siapa di antara kita, di antara manusia, bertaubat dengan dasar dorongan nafsunya. Jadi taubat itu atas dorongan nafsu, bukan mutlak karena Allah. Apa ada? Iya ada. Misalnya ya, tidak setiap orang yang melek malam tujuannya itu Allah, walaupun aktivitasnya zikir.
Boleh jadi itu untuk kedigdayaan karena sedang menjadi dukun. Melek malam itu. Itu orientasinya bisa saja bukan Allah. Tapi banyaknya tamu-tamu yang datang. Jadi tidak mutlak orang istighfar itu mesti karena Allah, tidak mutlak. Jadi kalau kita bertaubat kepada Allah Ta'ala bukan karena Allah, bukan tujuan hadiratnya, maka kita sesungguhnya telah melakukan pelanggaran. Pelanggaran terhadap adanya ketentuan di dalam pertaubatan. Telah melakukan pelanggaran. Jadi betapa kegiatan yang baik itu yang kelihatannya hablun minallah sudah dirusak nilainya karena tujuannya itu tidak murni karena Allah, karena tidak bergerak dari nuraninya yang bersih, tapi bergerak dari adanya kekeruhan nafsu. Jadi nafsu itu memiliki pamrih. Bahkan ketika nafsu itu mendorong kita, menggerakkan kita untuk mengerjakan kebaikan, pasti itu ada pamrihnya itu. Ada yang diinginkan di situ, ada makanannya itu. Dan makanannya itu tentulah bukanlah kemuliaan. Bukanlah kebaikan makanan nafsu itu. Ya, ayo kamu gigih di tengah malam untuk istighfar. Kalau kamu gigih istighfar, maka doa-doamu tajam. Nah, kalau doamu tajam, bisa untuk berbagai keperluan. Nah, itu dah. Untuk berbagai macam keperluan kemudian. Nah, ketika berbagai macam keperluan itu sudah terbetot di hati seseorang, maka itu yang akan menjadi gamblang di penglihatan hidupnya. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Allah hanya menjadi sarana, bukan tujuan. Menjadi sarana, bukan tujuan. Itu artinya apa? Aktivitas-aktivitas kebaikan diorientasikan tidak untuk kebaikan, tapi untuk memenuhi makanan-makanan nafsu. Jadi ya, di sini bahkan disebutkan ay kullu man taba wa nadama ala ma madha ma dawamihi ala ma safa walakin yakunu min nafsi bi ayyakul nafsi hadzan fi taubati faqasduha bi nafsihi la billah. Ya. Jadi karena itu setiap kebaikan yang kita kerjakan harus kita periksa. Tujuannya ini apa? Harus kita periksa. Jangan-jangan tujuannya itu adalah kebiasaan. Kalau tidak dikerjakan tidak enak. Jadi tidak ada karena Allahnya itu. Kenapa berpuasa? Kalau tidak berpuasa dan ketahuan tidak enak sama teman-teman. Nah, itu termasuk hal yang wajib ditaubati itu. Itu sudah bukan karena Allah. Lahiriahnya itu adalah kebaikan, lahiriahnya ibadah, tapi sesungguhnya orientasinya sudah serong. Sudah serong. Nah, kalau cara taubatnya seperti itu berarti melanggar perjanjian untuk kembali kepada Allah. Yang semestinya kembali kepada Allah, maka tak kunjung kembali karena perjanjian untuk kembali itu sudah dilanggar, nggak kunjung kembali. Jadi karena itu setiap saat istighfar tak kunjung bersih hatinya. Nah, itu perlu dipertanyakan. Tak kunjung bersih, istighfar lagi, kotor, istighfar lagi, terus makin kotor, makin lama ternyata. Nah, itu dipertanyakan. Jangan-jangan pertama istighfarnya itu hanya di bibir, hanya di lisan. Yang kedua, jangan-jangan di balik istighfar itu ada tujuan-tujuan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, gitu loh. Jadi kalau tidak mengantarkan orang kepada kesucian, pasti ada yang salah. Ada yang salah. Mestinya istighfar itu mengantarkan orang kepada derajat yang lebih baik, kepada kedudukan rohani yang lebih baik. Kok tidak mengalami perbaikan? Pasti ada yang keliru itu. Ada yang keliru. Karena itu aktivitas-aktivitas ibadah kita itu juga perlu kita evaluasi loh. Perlu kita evaluasi. Ada enggak peningkatan di dalam ibadah itu? Kalau ada peningkatan secara lahiriah, pastikah
nilainya itu juga mengalami peningkatan? Kalau ternyata tidak, ada yang salah, ada yang harus dibaleni, diulangi lagi itu. Maka dalam rangka antisipasi seperti itu, sering-seringlah kita itu mandi taubat. Setiap kali mandi itu niatkan mandi taubat. Mandi keramas itu mandi taubat. Syukur-syukur setelah itu ada kesempatan untuk sholat taubat 2 rakaat. Terus gitu, terus mandi taubat, mandi taubat, mandi taubat, mandi taubat. Dengan terus kita evaluasi, apakah hati kita sudah makin juntrung kepada Allah Ta'ala atau masih diombang-ambingkan oleh hasrat dan tujuan yang lain. Gitu ya. Nah, kalau model bertaubatnya keliru seperti itu, maka jelas yang pertama, wala yathbutu ala taubah. Enggak mungkin orang itu kokoh terhadap pertaubatannya. Enggak mungkin. Pertaubatannya itu lebih tampil sebagai aksesoris. Enggak kokoh, enggak tenanan, enggak beneran itu, enggak. Enggak. Padahal ya, kalau orang betul-betul memasuki pintu pertaubatan, orang itu sesungguhnya telah memasuki kesadaran rohani yang baru. Maulana Rumi itu dari saking girangnya ya, menyaksikan pertaubatan yang dilakukan oleh seorang pemuda, beliau itu sampai menulis puisi, tabuhlah genderang dan arahkan langkah-langkahmu menuju kota para penghibur ya. Jadi seperti apa? Kita menyaksikan adanya tetabuhan genderang dan orang-orang melangkah menuju kota para penghibur. Kota yang penuh dengan kesenangan. Kenapa? Karena hari ini seorang anak muda sedang memasuki pintu pertaubatan. Wah, keren itu. Masih muda sudah masuk ke pertaubatan yang hakiki. Keren banget ya. Keren banget. Sangat sip itu. Masih muda sudah memasuki dunia orang-orang tua secara rohani. Bagus. Bagus. Dikisahkan ya di dalam kitab Tarikhul Anbiya ya, sejarah para nabi, dikisahkan di situ bahwa ketika masih umur 4 tahun, Nabi Yahya itu sudah bergabung di tempat peribadatan bersama orang tua dan duduk berjam-jam. Tidak hanya sampai di situ. Ya. Di sini ini kan ada tulang ya. Ini ada tulang. Di sini ini kulitnya dilubangi. Kemudian tulang ini ditali ke cagak biar nggak noleh kemana-mana. Biar mantep tenanan kepada Allah Ta'ala. Sampai ibunya Nabi Yahya itu menangis, anakku, engkau masih kecil, terlampau kecil untuk bergabung dengan orang-orang tua yang beribadah sungguh-sungguh kepada Allah. Engkau terlampau kecil, anakku. Itu berarti kan beneran itu loh. Jadi kalau kita itu kok masih ya terombang-ambing oleh berbagai macam kesia-siaan, nafsu yang membara dan semacamnya, boleh jadi karena tidak beneran kita bertobat itu. Sehingga kita diombang-ambingkan oleh berbagai macam angan-angan dan kesia-siaan. Diombang-ambingkan. Tidak kunjung memasuki dunia keilahian. Boleh jadi karena pertobatannya ya tidak seserius itu. Semestinya itu. Jadi betapa pentingnya loh ya. Jadi beneran. Jadi perkara program keilahian itu harus kita tempuh seumur hidup dan penuh dengan kesungguhan. Bukan hanya sekedarnya, bukan. Bukan cuma ala kadarnya, hanya kalau senggang, enggak. Terus fokuskan. Tidak akan kita menemukan kerugian di jalan rohani yang ditempuh dengan sungguh-sungguh itu. Tidak akan pernah kita menemukan kerugian. Di situ kita ditunggu oleh keberuntungan-keberuntungan. Tekuni. Ketimbang hidup itu hanya banyak sia-sianya, lontang-lantung, mondar-mandir, leda-lede, enggak jelas. Mending penuh dengan kesungguhan,
menghadapkan diri kepada Allah. Tidak usah khawatir, ketika betul-betul kita berpihak kepada hadiratnya, Allah pun juga berpihak kepada kita. Dan kalau Allah berpihak kepada kita, pastilah kita diuntungkan, nggak mungkin tidak. Pasti diuntungkan. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan akan mengukuhkan langkah-langkah kalian. Pasti. Jadi di dalam menempuh jalan keilahian itu dibutuhkan adanya nafas yang panjang. Nafas yang panjang. Yang tidak gampang menoleh kepada segala sesuatu yang lain. Dan tidak gampang berhenti. Tidak gampang berhenti. Jaguk moguk itu. Itu berarti gampang kewalahan itu. Sakoni moguk. Gampang kewalahan. Kita harus memiliki nafas yang panjang. Sampai akhirnya kita betul-betul merasakan bahwa kita telah bermitra dengan Allah lantaran karunia-Nya itu loh. Ketika kita sudah bermitra dengan Allah karena mendapatkan karunia-Nya, betapa sangat mudah, betapa sangat ringan kita menyangga adanya zikir yang kontinu kepada hadiratnya itu. Ketika kita masih memulai di jalan rohani, betapa sangat berat bagi kita. Fokus sepenuh-penuhnya kepada Allah itu berat. Berat sekali. Fokus tergelincir. Nah, ketika Allah sudah mengangkat kita sebagai mitra, ya, sebagai kawan perjalanan, ya, maka sangat mudah. Nyantai begini ini, merasakan terus ketersambungan dengan Allah Ta'ala. Merasakan terus. Dengan apapun, lewat apapun, merasakan terus ketersambungan dengan hadiratnya. Sudah tidak menekan adanya kekuatan untuk fokus. Enggak, enak sudah. Ada enak. Jadi dalam setiap saat itu konsentrasinya Allah, dan itu dirasakan tidak begitu memberatkan. Ringan banget. Kenapa? Karena sudah disangga oleh Allah adanya zikir yang otomatis di dalam diri kita itu disangga. Bahkan disangga oleh Allah Ta'ala adanya musyahadah kita, kesaksian kita kepada hadirnya. Sehingga ringan. Dan di saat itu sudah tidak menemukan kebahagiaan yang lain. Sudah, selain kebahagiaan dalam kebersamaan, di dalam menyaksikan hadiratnya itu. Enak sudah. Ya kalau masih awal-awal ya, di mana penglihatan kita, hasrat kita itu masih sering kali tertuju kepada yang lain-lain, masih zigzag kepada yang lain, untuk menemukan fokus itu butuh perjuangan. Fokus, merem, semuanya itu butuh perjuangan. Itu pun juga sering kali meleset. Nah, tapi ketika sudah disangka oleh Allah Ta'ala, enak banget. Mau tiduran, mau selonjoran, apa, tetap judulnya Allah Ta'ala. Enak. Jadi sampai akhirnya kita itu didekatkan oleh Allah kepada hadirnya, dan kita menikmati adanya keterhubungan rohani yang sudah dirasa ringan untuk menyangganya itu. Jadi taubat adalah pintu seseorang untuk memasuki hadratullah. Taubat itu. Tapi bebaskan diri kita dari adanya orientasi, adanya tindakan yang merusak nilai taubat itu sendiri. Jadi kalau begitu ya, betapa sangat jelas Allah menghendaki adanya jarak antara hadiratnya dengan diri kita agar kita menempuh pertaubatan. Dan di situ kita paham kemudian betapa pertaubatan yang merupakan karunia-Nya itu adalah karunia yang sangat hebat, dahsyat sekali. Sampai akhirnya orang yang bertaubat itu mendapatkan curahan, mendapatkan guyuran cinta Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina. Allah Ta'ala itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat yang beneran itu. Cinta Allah. Itu kan berarti pertaubatan mengantarkan orang itu untuk mendapatkan guyuran cinta ilahi.
Oh, kalau itu sudah didapatkan, segala-galanya lewat seluruh kesenangan alam semesta ini. Lewat. Jadi, bebaskan diri kita dari pertaubatan yang digerakkan oleh nafsu karena pamrih tertentu. Sebaliknya, fokuskan pertaubatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena hadiratnya. Insya Allah dengan demikian kita mulus menempuh jalan menuju kepada hadiratnya itu. Oke? Moga-moga kajian kita ini, majelis kita ini senantiasa jadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan berbagai kemanfaatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga hari-hari kita ke depan semakin indah secara rohani, semakin bermartabat di hadapan hadiratnya, semakin berguna bagi kehidupan sesama. Moga-moga kita dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga kita senantiasa dianugerahi sehat walafiat dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga negeri kita ini senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam perpecahan, friksi, pertikaian dan lain semacamnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.